Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saridan Numasiwan, MPM 2014-0200. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang menurut Anda seberapa pentingkah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Jawaban saya yaitu bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu satu sebagai bahasa nasional dan dua sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat perhubungan antar warga negara, antar daerah dan antar budaya, dan D. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Sedangkan di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan, B. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, C. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan dan pembangunan, dan D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hal inilah, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan semua lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, pulalah perlu dan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia itu penting dilakukan di lembaga pendidikan? Secara umum, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, dengan bahasa peserta didik diharapkan mampu mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Untuk itu, pembelajaran bahasa Indonesia mendapatkan peran penting untuk pendidikan di Indonesia karena merupakan bahasa resmi di semua bidang. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Komunikasi itu diharapkan terjadi baik secara lisan maupun tertulis. Lebih dari itu, pemahaman terhadap bahasa Indonesia diharapkan menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya kesusastraan bangsa Indonesia. Belajar bahasa pada hakikatnya belajar komunikasi. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1995 mengatakan, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Dalam hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pembelajar bahasa Indonesia diarahkan ke dalam 4 aspek, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Menurut Basiran 1999, tujuan pembelajaran bahasa adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Adapun kemampuan yang dikembangkan dikelompokkan pada kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Dalam kurikulum 2004 untuk SMA dan MA disebutkan bahwa tujuan bahasa Indonesia adalah 1. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. 2. Siswa memahami bangsa Indonesia dari segi bentuk, makna, fungsi, serta menggunakannya dengan cepat dan kreatif untuk macam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. 4. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa, berbicara, dan menulis. 5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.
Dan 6. Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia menjadi modal besar untuk belajar dan perkembangan anak-anak Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir imajinatif, dan warga negara Indonesia yang literat atau melek informasi. Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan membina dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh pendidikan dan di dunia kerja. Kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu mendengarkan, membaca, memeriksa, berbicara, dan menulis. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan 3 hal yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam mengembangkan pengetahuan siswa, memahami, dan memiliki kompetensi mendengarkan, membaca, memeriksa, berbicara, dan menulis. Ketiga hal tersebut dalam bahasa pengetahuan tentang bahasa Indonesia, sastra atau memahami, mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan menciptakan karya sastra, literasi memperluas kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Pengembangan kurikulum termasuk pembelajaran bahasa Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan dan perkembangan pengetahuan tentang bahasa dan bagaimana cara berbahasa terwujud dalam teori belajar berbahasa terkini. Perkembangan teori belajar bahasa berkontribusi terhadap pemahaman tentang hakikat bahasa, hakikat bagaimana manusia belajar, dan hakikat komunikasi interkultural, dan sekaligus tentang mindah manusia itu sendiri yang kesemuanya ini saling berkaitan dan saling berdampak satu sama lain. Pemahaman hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemutuan pembelajaran bahasa Indonesia secara berkesinambungan. Kurikulum bahasa Indonesia secara ajak dikembangkan untuk mengikuti perkembangan teori tentang bahasa dan teori belajar bahasa yang sekaligus menjawab tentang kebutuhan zaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.